Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. War-Rahmanu itu ya. Adapun kata Rahman, katsirur rahmati adalah banyak rahmatnya. Bismillahirrahmani itu maksudnya. Ar-Rahmani itu katsirur rahmati karena itu sighah mubalaghah dari rahim, dari rahmat. Wa rahmatuhu amatun, dan rahmat Allah itu rahman yang maha rahman, umum ala jami'i makhluqatihi, atas semua makhluknya. Fa yambaghi likulli syakhsin, maka hendaklah sayugyanya bagi seseorang ayarhama akhahu, akan menyayangi saudaranya. Lil muwafaqati, karena menyesuaikan atau mengikuti lahu azza wa jalla, pada Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dan mulia. Qala Ka'bul Ahbari, berkata Ka'bul Ahbar, maktubun fil Injil, maktubun bukan matkubun ya. Tulisan yang buku yang bagus itu kayaknya tulisannya salah. Maktubun ya. Buku yang enggak bagus itu benar. Benar ya. Nah, itu fil Injili, dalam kitab Injil yang asli, sebagaimana kamu disayangi, kadzalika demikian pula tarhamu, kamu menyayangi. Fa kaifa tarju, maka bagaimana kamu mengharapkan ayyarhamakallahu, akan Allah memberikan rahmat kepadamu, wa anta, dan sedangkan kamu la tarham, tidak menyayangi ibadallah, hamba-hamba Allah. Warrahimu katsirur rahmati, dan rahim itu artinya banyak rahmatnya. Sebagian ulama mengartikan yang Rahman itu memberikan kasih sayang dunia akhirat, artinya kepada mukmin dan kepada kafir. Orang kafir pun dapat rahmat, sehingga kadang-kadang hartanya lebih banyak itu. Tapi Ar-Rahimi memberikan kasih sayangnya di akhirat saja, khusus orang mukmin. Katsirur rahmati, banyak rahmatnya, bin ni'amid daqiqati, dengan nikmat-nikmat yang lembut. Waman, dan zat idza su'ila a'ta, apabila diminta memberi, itu rahim. Wa idza lam yus'al yaghdab, apabila tidak diminta murka. Kama qila, sebagaimana dikatakan, la tas'alanna, janganlah kamu meminta bani Adam, pada manusia anak cucu Adam, hajatan, pada satu hajat, wasalillah, dan mintalah kepada wasalilladzi, dan mintalah kepada zat abwabuhu, yang pintunya la tuhjabu, tidak tertutup, tidak terhalangi. Allah Ta'ala yaghdabu murka idza tarakta su'alahu, kalau kamu meninggalkan memintanya. Wa bani Adam, dan manusia anak cucu Adam, hina yus'alu yaghdab, ketika ditanya dia marah. Diterangkan dulu sedikit, nanti lupa. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, sesudah Bismillah Ar-Rahmani,
Maksudnya memberikan kasih sayang kepada orang lain secara umum. Sehingga Ka'bil Akhbar ini seorang pendeta yang seperti disebutkan di dalam kitab Dhiba, Al-Haditsus Tsani an Ka'bil Akhbar. Ada tertulis dalam kitab Injil yang asli, bunyinya, wahai manusia, kamu sebagaimana disayangi, sayangilah kepada manusia. Gitu. Ini sesuai dengan hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kepada orang yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu siapa saja, apalagi man itu isim yang mausul yang umum. Tidak orang Islam saja, non Muslim pun ketika perlu diberikan kasih sayangnya karena memang dia sangat perlu ditolong, maka kita tolong. Itu yang disebut irhamu man fil ardi. Man itu siapa saja. Siapa saja kasihanilah. Bahkan bukan manusia saja, binatang pun dikasihani. Ada misalnya kucing, ada anjing pun binatang, nggak boleh dibunuh ketika jumpa. Saya dari kecil di lingkungan saya, kampung daerah pesantren, kalau ada anjing datang dari kampung ikut tuannya jualan itu dikejar-kejar sama anak-anak kecil sampai mati. Sebagian ustadz-ustadz itu mendukung. Tapi Kiai Maimun Zubair mengatakan jangan, nggak boleh ya katanya kan, nggak boleh, itu makhluk Allah Taala yang disayangi, yaitu kan ditakdirkan menjadi anjing gitu. Tapi ya disayangi betul, bukan disayangi waktu masih muda terus sudah tua digorok gitu. Ada kayak gitu kan? Ya si Leki itu disayang-sayang, digendong-gendong, dimandikan karena masih muda. Leki tua dimakan. Ada kayak gitu. Ya, tapi bukan orang Islam ya. Itu dalilnya kama turham kadzalika tarham. Bagaimana kamu mau mendapatkan kasih sayang Allah, kamu tidak kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Artinya dalam batasan tertentu, bukan kasih sayang cari janda-janda muda gitu. Ini kama turham katanya kan. Salah itu ya. Kalau mau cari janda-janda tua, saat-saat ini keperluannya diberikan ya. Yang muda-muda dikasih juga tapi melalui orang lain. Melalui si Hasan misalnya ya. Hasan disuruh ke misalnya Garut 3 untuk mencari janda-janda muda gitu ya. Nah, itu kalau Hasan hilang daerah ke situ dia kalau nyari. Makanya tahu dia ya. Melalui orang lain kalau janda muda, jangan langsung karena nanti memberikan itu diduga sebagai memperhatikan secara khusus. Apalagi nampak memberikan pakai mobil cantik, bergaya, berpenampilan, orang yang ganteng. Lama-lama kayak ginilah suami itu katanya. Suami kok kayak gini katanya, lemah katanya kan gitu. Nah, hati-hati kayak gitu ya, yang agak berpenampilan kayak si Doni gitu. Agak rapi sedikit ini Doni ya. Mungkin mandi ya biasanya enggak. Jadi Ar-Rahman itu lebih umum daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini khusus, nikmat yang kecil-kecil. Artinya yang menyempurnakan. Artinya seperti udah dihidupkan, diberikan nikmat lain, ganteng, cantik. Sesudah diberikan rizki secara dasar-dasarnya, rizkinya banyak, kasratul al-amwal gitu ya.
Memang dasarnya iman sudah diberi, ditambah keimanannya, terus kemudian dengan tambahnya iman bisa mengembangkan agama Islam menjadi baik, kesana kemari, berusaha untuk membesarkan agama ini. Diberikan mata, tetapi kemudian matanya indah, yang putih-putih sekali, yang hitam-hitam sekali, tidak sempit tapi luas, apa namanya kayak gitu. Lembu bukan? Ya. Ya. Enggak, ya mata-mata orang cantik itu kalau nengok menggetarkan hati itu. Ya Ustaz. Nah, makanya bergetar gitu kan. Ya. Ya. Hati bergetar gitu ya. Ini bagian lancang kuning. Ya. Ini lagu lancang kuning pun bisa dia, ya, karena kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting ngaji ya. Lancang kuning nggak ngaji tambah payah. Ya, banyak ilmunya. Ya, pokoknya kalau ngaji ilmunya bertambah terus. Sehingga disebutkan kalau Allah itu tidak diminta itu yaghdab. Kalau orang diminta marah-marah. Ya sekali dikasih, 2 kali dilirik-lirik, 3 kali, asik minta aja kau, kata. Kerja kenapa, katanya. Orang lebih menyakitkan. Kau kerja yang rajin biar kaya seperti saya. Lebih menyakitkan itu. Pemalas kau, katanya kan. Kayak saya ini bangun pagi terus kerja sampai pulang malam. Sampai kayak gini hasilnya. Mobil pun bannya 8. Nah mobilnya 2. Ya. Mobilnya bannya 4 berarti mobilnya cuma 1. Ya. Disebutkan dalam satu hadis, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mohon kepada Allah, maka Allah itu murka. Makanya berdoa itu hukumnya sunat. Sebab Allah itu senang kalau diminta, dan Allah menyuruh, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya maka saya akan mengabulkan. Puasa-puasa kayak gini siang-siang, sore-sore berdoa kepada Allah, ya Allah berikan, enggak bisa banyak-banyak ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah paten itu. Doa sapu jagat itu ya. Jangan minta-minta, ya Allah berikan tanah sama sawitnya 100 hektar gitu. Maulah kok enggak ngaji, bikin di situ ternak babi. Yang pikiran-pikiran yang matre kayak gitu. Jadi Ar-Rahim itu idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab, seperti yang disebutkan dalam nazam itu, Allahu yaghdab idza tarakta su'alahu. Tapi para orang-orang sufi itu ada yang segan meminta. Karena sudah ada ketentuan itu menurut ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga meminta-minta itu segan. Itu satu pendapat. Ya. Pendapat yang lain enggak. Allah suka ketika diminta. Yang sudah tingkat tinggi itu kalau doa pun pendek-pendek gitu aja. Yang enggak pakai tingkatan itu kalau doa dibaca semua. Ya. Misalnya jadi imam itu doa orang mau melahirkan pun dibaca gitu. Doa minta hujan pun dibaca. Semuanya dibaca. Ditanya apa artinya? Itulah yang enggak tahu aku, katanya. Nah, di situ yang enggak tahu ilmu. Nah, itu permasalahan ya. Itu artinya Rahman sama Rahim. Tapi kalau bikin nama ditambah Abdul ya, Abdul Rahman atau Abdul Rahim, itu paling baik-baik nanya. Enggak boleh nama Ar-Rahman saja enggak boleh. Menyerupai nama Allah. Ditambah Abdul paling tidak ya. Abdul Rahim, Abdul Rahman. Makanya Gus Dur namanya Abdul Rahman ya.
Bagus nama itu ya. Misalnya namanya Doni ditambah lagi ya. Doni Muhammad misalnya ya. Al-Maliki. Enggak lah, gak usah pakai Al-Maliki ya, Asy-Syafi'i aja. Ya. Kalau Asy-Syafi'i biasa, kalau Al-Maliki ini kok ada Al-Maliki di sini gitu. Wa ruwiya 'anin Nabi annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Lailata usriyabi, pada malam di Isra Mi'rajkan pada saya ila sama'i ke langit." Jadi kalau dalam hadis-hadis itu kalau usriya itu di Mi'rajkan. Sebab dalam istilah ilmiah hadis-hadis itu enggak ada Mi'raj itu. Yang ada Asra. Jadi kalau Asra itu udah Isra Mi'raj. Makanya bukan lailatan u'rijabi ila sama'i tapi usriya gitu. Enggak usah kamu bantah, kok usriya ya katanya kan. Kok enggak u'rija? Kalau usriya itu kan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj baru dari alam bawah ke alam atas. Ini hadisnya macam salah katanya kan. Tak betul ini ya. Uridu alayya jami'ul jinani, ditampakkan kepada saya semua surga. Tunjukkan surga-surga ini ya. Berarti surga sudah ada. Enggak usah aku tanya, di mana Pak Kiai surganya katanya kan. Jawabnya, ketika siang datang malam kemana, ketika malam datang siang kemana, itu jawabnya. Ya enggak tahu. Ya, kemana kalau datang nanti malam? Ya, dung dung dung. Sesudah melandai katanya kan. Siapa namanya? Pelawak itu. Di TVRI kan kayak gitu, berdung dung gitu. Malam datang. Mana siang? Enggak ada. Ketika siang datang, mana malam? Itu. Tapi kalau kita wali-wali itu tahu ya, di surga itu di atas sana ya, dekat apa yang dibilang Wahabi, tinggal di situ Allah Ta'ala, aras ya, ya. Itu dekat aras sana ya. Enggak usah aku tanya terus, aras di mana ya. Wa fara'aitu fiha arba'ata anharin, saya lihat di surga ada 4 sungai. Sungai di surga bukan kayak sungai Batang Serangan ya. Nahron min ma'in, sungai satu dari air. Ini biasalah, tapi air surga itu enggak sama dengan air di dunia ya. Nahron min labanin, dan sungai dari susu, maksudnya air susu ya, bukan susunya apa itu ya. Itu beda bahasa Arabnya. Laban itu susu yang diperas, yang diperas yang menjadi hasilnya. Kalau apa susunya itu, teteknya itu namanya thadiyun bahasa Arabnya. Beda bahasa Arab itu, enggak sama ya. Wa nahrun min khamrin, dan yang nomor 3 sungai dari khamr. Khamr di surga tak sama dengan khamr di dunia. Siapa yang minum khamr di dunia tidak bisa minum khamr di surga, dan di surga itu siapa yang minum khamr sudah tidak haus lagi gitu ya. Karena yang cocok kita ini puasa-puasa di surga sana. Enggak haus lagi ya kan. Iya. Siapa yang mau? Matilah. Karena mau surga kan mati dulu. Kecuali Nabi Idris. Nabi Idris itu masih hidup. Ya. Dibawa malaikat kepingin tahu surga zaman dulu ya. Ditunjukkan
Ya Allah, surga lu hebat kali, kira-kira gitulah ya. Kalau cara orang Medan, paten kali kata orang Medan. Sampai sana, tertinggal selopnya. Entah disengaja, entah enggak. Ya. Udah keluar diajak sama malaikat. Ya ketinggalan selopku katanya kan. Masuk lagi dia. Ya. Masuk lagi. Jadi masuk sampai sekarang itu. Lebih Idris. Gara-gara selop. Ya. Cerita di tafsir itu kayak gitu. Wallahu a'lam benarnya. Makanya Nabi Idris yang masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Nabi Khidir, Nabi Ilyas menurut tafsir. Nabi Ilyas itu yang jaga bumi, Nabi Khidir yang jaga sungai apa laut? Laut, ya. Nanti kamu kalau ke laut panggil Nabi Khidir itu ya. Kalau datang berarti kamu setengah wali lah paling tidak. Kalau datang yang kepala manusia badan ular itu namanya Dewi Lanjar ya. Itu jahat ya. Laut daerah sini ini yang menguasai Dewi Lanjar. Kalau nggak percaya kau tanya. Ya, sama Ustadz ini tahu. Kan rumahnya dekat laut Ustadz, dekat. Berapa kilo dari rumah Ustadz laut? Jauh juga, 4. Lebih. Ya, tapi kan masih jauh dari Patumba kan. Oh iya, nanti kalau daerah sana ada yang untuk mandi-mandi gitu, Ustaz? Iya lah, di pantai lah mandi. Mereka cemana? Oh gitu. Oh. Ustaz pernah ke sana? Oh iya, nanti kalau suntuk-suntuk nanti saya bawa ke sana anak-anak. Sungai dari madu yang keempat. Jadi tadi khomer tidak seperti khomer di dunia. Jangan nanti kamu bilang, wah di surga ada khomer, makanya minum aja kita katanya. Enggak ya. Surga itu malah ainun ro'at wala bibalin khotorot. Apa yang dilihat di dunia tidak sama dengan yang di surga. Apa yang dibayangkan di hati terlintas di dunia tidak sama yang ada di surga. Itu surga ya. Hanya kalau udah suntuk kali Ustadz Munib udah pergi aja ke surga ya. Dapat bidadari 72. Hah? Iya, iya. Nanti kalau nyari Ustadz Munib di mana? Cewek itu. Dia katanya. Ya, surganya lain dengan ulama-ulama. Ya, kalau ulama-ulama memang betul mau jumpa sama Nabi, dia mau jumpa sama cewek. Fakultu saya katakan, ya Jibril wahai Jibril, min aina taji'u hadzal anhar? Sungai ini datang dari mana wahai Jibril? Wa ilana tadhhab, dan kemana perginya? Kalau kau kan enggak tahu. Sungai misalnya Bukit Lawang, Bukit Barisan, terus mengalir, kamu nggak tahu airnya dari mana, perginya kemana. Yang penting mandi ya. Saya itu mikir kalau saya ini dari mana air kok nggak habis-habisnya. Saya bilang sama istri saya kalau habis air ini matilah orang katanya. Kata istri saya. Ya. Qala tadhhabu ilal khawdil kautsar. Kamu pergi ke telaga Al-Kautsar. Di surga nanti ada telaga, diantaranya telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum sekali nggak haus. La adri, wala adri, dan saya tidak tahu min aina taji'u, dari mana datang sungai itu airnya. Kemudian fad'ullah ta'ala, berdoalah kamu kepada Allah liyu'allimaka, supaya memberitahu kamu, au yuriyaka, atau memberitahu kamu. Fada'a rabbahu, Nabi berdoa kepada Tuhannya, faja'a malakun, datang malaikat. Wasallama ala nabi, maka bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qathumma qala ya Muhammadu, wahai Muhammad, ghammid ainaika, Muhammad pejamkan dua matamu. Qala, berkata rawi, fa qamittu, saya kemudian memejamkan ainaya, dua mata saya.
Tsumma qala iftah ainaika. Sesudah dipejamkan sebentar, udah buka matamu. Fafatahtu. Kemudian saya buka mata saya, kata Nabi. Fa idzan ana inda syajaratin. Tiba-tiba saya di sisi pohon. Wa raaitu, dan saya melihat kubah min durratin baydha, dari mutiara yang putih. Walaha abwabun min dhahabin ahmara. Kubah itu mempunyai pintu yang terdiri dari emas yang merah. Biasanya emas kuning, ini yang merah. Wa kuflun, dan gembok. Gembok itu bahasa Maduranya lucu dia. Iya. Iya Ustaz Aulia. Ya. Law anna jami'a ma fid dunya, seandainya semua apa yang ada di dunia minal jinni wal insi, wada'u, mereka meletakkan ala tilkal khubbati, atas kubah itu diletakkan di dunia seisinya, lakanu misla toirin jalisin ala jabalin. Niscaya mereka seperti burung yang duduk di atas gunung. Artinya sikit kali lah gitu. Kecil berarti besar kali. Ro'a itu, ini nanti ujungnya itu dari bismillah ya. Ro'a itu, saya melihat hadhil arba'ata, 4 al-anharo, sungai ini takhruju min tahta hadhil kubah. Keluar sungai itu dari bawahnya kubah itu. Dari kubah itu ada mata airnya. Wa lamma aratu an arji'a qala lidzalikal malaku. Ketika saya kepingin pulang, malaikat itu berkata kepada saya, lima tadkhulul kubbata. Nabi Muhammad, kenapa kamu enggak masuk kubah? Qultu, saya jawab, kaifa adkhulu ala babi kuflun lam miftah lahu indi. Bagaimana saya bisa masuk sedangkan di pintunya ada gembok yang tidak ada kuncinya saya punya. Tidak ada kunci. Qala miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Berkata malaikat itu, kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Walamma danautu, maka ketika saya dekat minal kufri, dari gembok yang besar itu, wakultu, dan saya berkata, ini ilmu untuk membuka gembok ini ya, tapi gembok di surga ya. Di sini maling lah kau. Ya. Wakultu, dan saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim. In fatahal kuflu, terbuka gembok itu. Udakhaltu fil kubbati, lalu saya masuk di kubah. Wara'aitu hadil anhar, saya masuk di sungai ini. Tajri min arba'ati arkanil kubbah. Mengalir dari 4 tiang-tiang kubah itu. Wara'aitu, dan saya melihat maktuban tertulis ala arba'ati arkanil kubbati. Atas 4 tiang-tiang kubah itu saya lihat tertulis bismillahirrahmanirrahim. Hebat bismillahirrahmanirrahim. Bisa membuka gembok ya. Tapi kalau gembok kau buka sekarang pakai itu ya enggak buka lah. Karena ada ilmunya. Ilmu buka gembok itu bisa untuk melemaskan besi. Ya. Ada lauhin mahfud gitulah bacaannya, lupa saya. Tulisannya pun bukunya hilang, makanya saya enggak bisa lagi. Dulu pernah bisa itu. Kalau masuk ke rumah mbah saya itu rusak aja itu gembok. Lama-lama kok gembok masih rusak ya Din, katanya kan. Entah mbah, kan bilang gitu. Pernah di sini mau saya coba, rupanya udah hilang ilmunya. Akhirnya lebih hebat lagi manggil tukang kunci. Ora itu nahrul ma'i yakhruju mimmi bismi. Saya lihat sungai air yang pertama tadi keluar dari memnya bismi tadi. Memnya kata bismi. Ora itu nahrul labani, saya melihat sungai dari susu tadi keluar dari haknya kata Allah. Wa nahrul khamri, dan saya melihat sungai khamr tadi keluar dari memnya Ar-Rahman. Wa nahrul asali, dan sungai madu. Sungai madu ini banyak madunya, ini madu asli. Tapi bukan madu yang jalan-jalan ya. Madu yang dibuat obat tuh ya. Itu pun obat Pak Kiai gitu ya.
Obat yang kalian nangis terus karena istrimu jelek. Ya. Yakhruju mana jadi hilang. Keluar dari memnya Ar-Rahim. Luar biasa ya. Kalau betul itu dijabahkan, udah paten kali kita. Inilah payahnya puasa. Kalau batuk nggak boleh minum. Kalau malam baru paten. Kalau nggak ada es, nggak sedap. Kata yang suka es. Kata yang suka pun bilang nggak sedap karena nggak ada uang. Fa'alim tu maka saya mengetahui anna aslah hadhil anharil arba'ati minal basmalati. Bahwa asalnya sungai-sungai yang 4 ini dari kata basmalah. Luar biasa kan. Faqala Allahu azza wa jalla maka berfirman Allah yang maha agung dan yang maha mulia. Ya Muhammadu wahai Muhammad. Man dzakaroni bihadzal asma'i siapa yang mengingat saya dengan nama-nama ini min ummatika dari umatmu biqalbin khalisin dengan hati yang ikhlas min riyain. Dari riya artinya sunyi dari riya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim dan dia katakan bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anhari saya memberikan minum dari sungai-sungai yang 4 tadi. Luar biasa ya. Khasiatnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wafil hadis dan disebutkan dalam hadis. La yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditolak doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu 'alal basmalati minal asrori wal lataifi. Dan membicarakan bismillah itu termasuk rahasia-rahasia. Walla ta'ifi dan kelembutan ilmu la yadkhulu tata hasrin yang tidak masuk di bawah hitungan wabillahi taufiku dan kepada Allah yang memberikan taufik. Maka baca doa itu ya boleh baca bismillah, boleh tidak gitu ya, enggak usah ngotot kali. Ngotot kali enggak ada itu. Memang yang diajarkan adab-adab baca doa oleh Imam Ghazali yang dikutip juga oleh Imam Nawawi itu tidak ada mulai dengan basmalah ya. Sehingga almarhum Ustaz Hafidz Yazid itu berpedoman itu gitu. Sampai pernah menanyakan saya, Kiai Maimun kalau baca doa pakai bismillah apa enggak? Saya bilang kadang bismillah, kadang enggak. Oh gitu ya kata dia. Inilah baru tahu hadisnya, yang mana tahu yang enggak tahu. Tidak ditolak doa itu yang awalnya bismillah. Jadi pakai bismillah boleh, enggak boleh. Ya Ustaz Munib ya. Nah, jangan enggak yang pakai bismillah goblok katanya kan. Ya. Ya ini iya. Itu mungkin kutipan yang lain, ya. Iya, itu makanya saya bilang dibaca bismillah ada, tidak juga ada. Itu di garis bawah cakap saya, jangan nipu Pak Kiai. Ya, artinya cakap saya itu dari ulama-ulama, ya. Tapi kalau assalamualaikum dulu baru bismillah ya. Jangan bismillah baru assalamualaikum ya Ustadz Aulia. Pidato Ustadz Aulia kan bismillahirrahmanirrahim dulu kan. Waktu di Masjid Al-Ikhlas. Enggak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serban saya ini dipakai. Iya kan?
Mirip ya. Ditengok sama saya, oh hebat Ustaz Aulia, pantas namanya Aulia. Yang lain nggak pakai rida, dia pakai rida dia. Protokol nggak usah pakai rida, biasa aja. Itu tandanya nggak tahu. Karena itu untuk baca Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk baca Al-Quran. Ya. Kadang mau azan pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru gitu ya. Ya, ada kayak gitu ya. Ya udahlah, daripada nggak baca. Mungkin dia pikirannya itu takut terganggu setan. Itu. Tapi kalau ilmunya nggak usah baca itu. Jadi kalau yang kayak gitu nggak usah bid'ah nggak, jangan gitu. Udah biarin aja, ya. Yang penting kita tahu ilmunya. Sama orang awam jangan dilarang-larang kali. Biasa aja. Nanti kalau ditanya, kalau di dalam kitab-kitab itu penjelasannya begini gitu, ya. Biasanya orang yang baru tahu itu yang ngotot kali. Namanya baru tahu. Ini baru nazomnya Syekh. Siapa namanya? Zainuddin Al-Maribari bin Ali, ya. Bin Ali Al-Maribari. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Hamdu segala puji lillahi bagi Allah. Hamdu mubtada, lillahi menjadi khobarnya, yang menjadi ta'alluqnya itu adalah sabitun atau mustaqirun. Ini saya terangkan sedikit sebelum nanti dibahas oleh Syekh. Al-muwaffiqi yang memberikan taufik, petunjuk. Ini na'at. Na'at dari kata lillahi, sifat. Lil ula pada ketinggian derajat. Maka Syekh Zainuddin ini memulai dengan alhamdulillah. Hamdan dengan pujian. Ini namanya maf'ul mutlak. Yuwafi birrahu, yang memenuhi kebaikan Allah. Birrahu maf'ul bih. Yuwafi yang memenuhi hamdan itu. Mahalnya menjadi na'at. Al-mutakamila pada kesempurnaan, yang menyempurnakan, kebaikan yang menyempurnakan. Ba'da'an ata bil basmalah, sesudah memulai dengan basmalah. Karena maka memuji pengarang bil hamdalati, dengan hamdalah. Iktidaan, dengan mengikuti bil kitabil azizi, dengan kitab yang Al-Quran yang mulia, yaitu mulainya Al-Quran dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa amalan, dan mengamalkan biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla ayyuhmada, yuhibbu ayyuhmada. Allah Ta'ala itu senang dipuji. Wa akhraja ad-Dailami, dan mentakhrijkan Imam Dailami marfu'an, hadis marfu' yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Innallaha yuhibbul hamda, karena sesungguhnya Allah itu senang pujian. Yuhmadu bihi, dipuji dengannya, hamdun itu. Liyuthiba, supaya diberikan pahala. Hamiduhu, supaya memberikan pahala orang yang memujinya. Wa ja'alal hamda li nafsihi, dan menjadikan memuji untuk dirinya sendiri, zatnya sendiri. Zikron, sebagai penyebutan atau ingatan. Wali ibadi, dan pada hambanya, zukhron, sebagai simpanan. Wa fil badril muniri, dan dalam kitab Badrul Munir, anhu alaihi salam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi, memuji kepada Allah, amanun lin ni'mati, yaitu sebagai keamanan atau keselamatan dari nikmat, min zawaliha, dari hilangnya nikmat. Supaya tidak hilang-hilang, banyak membaca alhamdulillah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa thauban, siapa yang memakai pakaian, faqala, maka berkata, alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian saya, hadza thauba,
pada pakaian ini min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dari saya, wala quwwatin, dan tanpa ada kekuatan dari saya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang taqaddama yang telah lalu, ma min dzanbihi, dari dosanya. Jadi orang yang pakai baju mengucapkan kalimat seperti itu pun diberikan ampunan oleh Allah, saking besarnya memuji itu. Wa afdalul mahamidi, dan paling utama-utamanya pujian ayyakula alhamdulillahillah, alhamdulillahi. Paling menurut kitab ini dan penjelasan Syekh Abu Bakar Sato, paling mulia-mulianya hamd itu seseorang mengatakan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah. Segala puji bagi Allah sebagai pujian yang memenuhi nikmat-nikmatnya. Wa yukafi masjidah, dan mencukupi tambahnya Allah, kenikmatan Allah. Lima waroda, karena ada hadis yang datang, yang ada, anallaha, sungguhnya Allah lama ahbato, ketika menurunkan Adama, Nabi Adam, ilal ardi, ke bumi, qala, berkata Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhan saya, alimnil makasiba, tunjukkanlah saya pekerjaan-pekerjaan. Wa alimni, dan tunjuk dan ajarkan saya kalimatan, satu kata-kata. Tajma'u, yang menghimpun li, untuk saya, fiha, pada kalimat itu, al-mahamidu, pujian itu menghimpun. Fa'auha, maka memberikan wahyu Allah Ta'ala ilahi, pada Adam. Ankul, yaitu berkatalah salasan 3 kali, inda kulli subahin wa masain, ketika pagi dan sore, yaitu ucapan alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Gitu dia ya. Kata kitab ini, paling afdolnya pujian itu alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Makanya sering dibaca doa orang itu. Bisa membaca doa itu. Hah? Oh ya, itu lain riwayat. Iya, itu lain riwayat. Enggak salah, ini kayak itu enggak salah. Namanya riwayat yang lain ya. Gimana, Pak? Untuk kitab ini yang inilah yang bagus. Ya. Nanti kalau misalnya pakai riwayat itu ya enggak apa-apa, yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi gitu ya. Walihada, dan karena ini, lau halafa insanun, seandainya sumpah manusia, liyahmadannallaha, supaya benar-benar memuji kepada Allah, bijami'nya, ini salah lagi kitab yang mahal ya. Bimajami'il mahamidi, gitu yang benar ya, bukan bukan begitu ya. Kitab yang baru ini rusak kali dia. Ya makanya beli kitab tuh 2. Saya sama juga. Oh, kurang satu lagi. Kitab saya benar. Kayak gini, tapi cetakan yang lama yang dikoyak-koyak, bisa dilepas dimasukkan ke kantong. Betul Ustaz. Ustaz nyalahkan aja. Iya, yang betul biasanya yang asli, yang lama, yang sudah dibaca berulang-ulang itu yang betul. Terkejut saya Ustaz bilang saya. Karena menurut pandangan saya betul kok, itu bilang salah gitu. Berarti termasuk qaul syadz itu. Ya. Yang langka. Falyakul hadza, maka berkatalah ini gitu. Saya terangkan dulu sedikit, nanti enggak sempat terangkan. Karena kitab yang baru ini udah buka lagi.
nggak tertengok lagi nanti. Di dalam mengarang kitab umumnya dimulai dengan alhamdulillah, termasuk Syekh ini Zainuddin Ibn Ali Al-Malibari yang dari India. Jadi India itu pun Islamnya walaupun minoritas tapi Islamnya kuat-kuat. India ya. Yang banyak ya Hindu. Jangan langsung dibilang India yang tahu saya ceku-ceku tahi. Ya. Pertama, sesudah basmalah alhamdulillah, karena mengikuti di dalam Al-Qur'an itu susunannya dimulai dengan alhamdulillah. Dan mengamalkan hadis ini, Allah itu senang untuk dipuji. Ada hadis yang lain, kullu amrin dibadin la yubda'u bilhamdalillah fahuwa abtaru. Enggak usah dibantah kayak gitu Ustaz ya. Kok salah hadisnya ini? Jangan gitu ya. Ngaji itu banyak kitabnya, semakin dibaca semakin banyak literaturnya. Jangan yang enggak cocok ini gitu kan. Itu riwayatnya lain gitu ya. Dan setiap memulai berdoa itu juga alhamdulillah. Makanya kalau berdoa itu alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Syekh Abu Bakar Sato ini alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tapi menurut Syekh Nawawi Imam Nawawi yang bagus itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kitab Tuhfatul Murid ya. Ya dua-duanya bagus. Tergantung ijtihad imamnya. Karena alhamdulillahirabbil alamin itu ngikuti Al-Qur'an. Karena itu saya kalau muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin bukan enggak pandai. Ada ilmunya ya. Mengikuti Al-Qur'an. Lihat kamu di Tuhfatul Murid. Kamu ngaji tapi kamu udah enggak kamatsalul himari yahmilu asfarah gitu ya. Kesana kemari bawa kitab seperti himar. Tapi enggak ngerti bacanya. Ya berarti Ustadz kayak gitu dah itu. Mengakhiri doa juga alhamdulillah. Ya. Sehingga diikuti seperti itu. Dan di akhir doanya ahli surga itu alhamdulillah wa akhiru da'wahum. Apa lanjutannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dimulai dengan alhamdulillah ya. Makanya alhamdulillah ini untuk yang bagus-bagus ya. Jangan nanti untuk yang tidak bagus, misalnya megang-megang janda, alhamdulillah gitu. Ya, oh, ada janda lewat naik kereta, dilewati, dipegang rambutnya, alhamdulillah. Gitu. Baru megang rambut, nggak terasa lah rambut saja. Iya, Ustaz ketawa. Ya, berarti Ustaz hayati betul itu. Nggak usah dihayati ya. Puasa-puasa ini. Makanya untuk memulai membaca kitab itu disunatkan baca alhamdulillah. Mengarang kitab disunatkan alhamdulillah. Membaca yang baik-baik alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Segala puji bagi Allah, kata ulama, 4 puji itu. Yang pertama hamdun qadim li qadim. Pujinya Allah yang maha qadim pada Allah yang maha qadim, yaitu Allah memuji pada zatnya sendiri. Wa ja'alal hamda li nafsihi itu tadi. Misalnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya Allah itu yang menjadi tuan dan penolong. Dipuji sendiri. Misalnya subhanalladzi maha suci Allah. Jadi Allah sendiri memuji pada zatnya sendiri, namanya hamdu qadimin li qadimin. Yang kedua hamdul qadimin li hadis. Pujinya Allah yang maha qadim pada yang baru, yaitu Allah memuji pada nabinya, misalnya wa innaka la ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau adalah dalam budi pekerti yang agung. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad. Ya. Kalau kamu kan wa annaka ala khuluqin khabis gitu. Kotor itu akhlakmu gitu ya. Ya. Nomor 3, hamdun hadis di hadis. Memujinya makhluk yang baru kepada yang baru. Seperti orang Islam memuji pada Nabi. Ya. Kalau marhaban kan kayak gitu. Nabi dipuji-puji. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru, wa ghali, Allahu Allah, anta misbahus suduri. Gitu. Engkau adalah bagaikan matahari. Engkau adalah bulan purnama. Memuji Nabi. Manusia, orang mukmin memuji Nabi dapat pahala. Karena saya suruh si Hasan baca Mahalul Qiyam di mobil. Dibaca juga ya. Tapi rujak sentul orang alar orang idur. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting kamu baca untuk meramalkan dunia. Enggak ada kerjaan. Saya yang bawa, dia jadi kiainya dia. Saya yang bawa mobil kan, jadi kiainya dia. Jadi San baca marhaban lah kau menghibur Pak Kiai katanya. Enggak pandai katanya kan. Lama-lama dibaca dia. Oh bagus itu San. Jangan bilang-bilang orang ya katanya. Siap subuh, nggak ada kerjaan, ngerjai siasat. Tapi alhamdulillah suaranya bagus kalau nggak ada orang. Yang cuma sendirian. Saya yang bawa mobil sambil bunyi lesahan katanya kan gitu. Dia kiainya. Saya supirnya. Yang ke nomor 4, hamdu hadis liqodim. Pujinya makhluk yang baru pada Allah yang Maha Qadim. Yaitu kita sebut ketika yang baik-baik alhamdulillah. Enggak bisa baca doa puasa karena enggak hafal ya. Alhamdulillah sudah dapat pahala itu. Ya. Bukannya setiap suap baca alhamdulillah itu tambah pahalanya banyak. Tapi berat kayak gitu karena kalau sudah lapar menghadapi makanan ya, harimau ketemu mangsanya itu ya. Kalau rame-rame makan ada yang menggunakan teori pukat harimau. Ya. Rame-rame makan gitu. Ngambilnya pun begini nih. 5 kali udahlah aku udah katanya. Oh, udah besar-besar suapannya. Aku cuma lumah suap aja lah katanya. Yang satu pakai 3 jari. Ikut sunnah Rasul katanya. Itu macam-macamnya puji itu untuk Allah Ta'ala. Lillahi itu maksudnya ya. Makanya alhamdulillah itu wajib diucapkan di dalam khutbah. Terutama khutbah Jumat. Ya. Tapi yang bagus ya bacanya. Saya pernah dengar barusan. Alhamdulillah wa syukronillah katanya kan. Dan kemana atofnya itu? Alhamdulillah kok wa syukronillah gitu ya. Ini asal-asalan saja ini ya. Saya tengok gitu ya. Potongannya pendek-pendek kayak si Rojak itu saya tengok kayak abangnya Rojak. Saya tengok di Patumba. Ini profesinya apa namanya khotib kok nggak dipelajari betul lah gitu. Asyukronillah itu. Itu kalau bahasa orang Tanjung Mulia namanya asal jeplak aja. Makanya sholawat. Ingat-ingat itu cuma 5 rukun khutbah itu. Kalau itu sudah disebutkan sah lah. Walaupun khutbahnya nggak pala bagus bahasa Indonesia. Yang disebut khutbah itu isinya itulah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus kemudian baca ayat, wasiat, doa. Itu saja. Makanya kalau nggak dapat ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, karena enggak bisa lanjut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhan nas, la taquluna nas. Jangan ayuhan nas, kamu itu apa? Kamu manusia kok manggil manusia? Seolah-olah itu kamu jin. Wahai manusia. Itu kan niru nyanyinya Rumai Rama ya. Siapa namanya? Hai manusia, gitu kan. Itu kan nyanyi. Jadi yang pertama kedua itu hamdalah, sholat, wasiat. Ayatnya salah satu, doanya salah satu. Jadi salah satu saja ayatnya, supaya nggak lupa, pokoknya diakhiri dengan surah Al-Asr itu. Mana tahu lupa baca ayat atau cuma sikit. Makanya di khutbah yang pernah saya tuliskan itu ada wal asri. Siapa? Kamu kayak gitu khutbahnya. Jadi asal aja. Buat sendiri. Oh, wajan itu. Enggak ada kayak hai manusia kan. Itu ada yang saya tuliskan anak-anak dulu yang mau khutbah. Tapi enggak berani, si Hasan pun belum berani, padahal udah ada itu. Katanya suara saya kayak suara Pak Kiai katanya. Ketawa si Hasan. Ada sana. Jadi itu masalah alhamdulillah. Saya akan baca yang agak banyak. Qala ba'dul arifin. Itu yang pokok-pokok sudah saya terangkan. Sebagian orang-orang arifin. Maksudnya yang mengetahui ma'rifatullah itu, bukan sebagian arifin nasution, bukan begitu. Alhamdulillahi, kata alhamdulillah itu sama niatu akhrufin. Ada 8 huruf. Ka'abwabil jannati, seperti pintu surga. Pintu surga itu pun 8. Nanti kau tengok pintu mana yang kau masuk. Dari mana kau masuk ya? Pintu Darul Anwar, enggak ada. Ya. Faman qala, maka siapa yang mengatakannya qolaha an sofa'i qalbin, dengan jernihnya hati, murninya hati, istahaqqa, maka berhak ayatul jannata, masuk surga min ayyuha sa'a, dari mana saja ia kehendaki. Baca alhamdulillah itu tadi. Ai fa yukhayyaru bainaha, maka dipilihkan di antara pintu-pintu itu ikroman, karena memuliakan. Wala yakhtaru, dan tidak memilih ilama sabaqa fi ilmihi, kecuali apa-apa yang telah tertulis, telah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala, annahu yadkhulu minhu, bahwasanya dia itu masuk darinya. Artinya bisa masuk pintu-pintu itu sudah ada ketentuan dari Allah. Artinya dimudahkan untuk beramal baik dalam bab puasa misalnya ya. Kalau bulan puasa nggak lupa bawa infaknya, masuk surga lah itu. Ya. Kalau bulan puasa lupa terus bawa infak, enggak lah. Ya. Nanti ada namanya babu siam. Kamu masuk dari mana? Dari babi. Ada, nanti saya sebutkan. Kamu ingat-ingat mau masuk surga dari pintu mana katanya kan. Oh itu. Kalau seandainya manusia itu bersumpah untuk memuji Allah, maka ya berbunyilah dengan alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Gitu. Bisa? Ya enggak apa-apa, dia jauh rumahnya dari Inggris tuh. Ya. Qauluhu al-muwaffiqu lil ula, yang memberikan taufik pada ketinggian derajat.
Caranya liktisabi asbabil ula, untuk mencari sebab-sebab keluhuran, ketinggian derajat. Jadi diberikan derajat yang tinggi, maka dimudahkan untuk sebabnya ketinggian, suka ngaji gitu ya. Taati lillah, seperti taat kepada Allah, wa itaati rasulihi, dan taat kepada utusan Allah. Ma'al mahabbati tamati, serta kecintaan yang umum lahuma bagi Allah dan Rasulnya. Wa taufiku adapun bang taufiku lah. Wa taufiku adapun taufik maknahu artinya, enggak hadir dia taufik ya, mungkin masak telur dia. Lugatan menurut bahasa muwafaqatus syai'i lisyai'i, persesuaiannya sesuatu pada sesuatu. Maka disebut muttafaqun alaih gitu kan. Artinya Bukhari Muslim ya, tapi bukan Muslim ini ya. Muslim ini anaknya Islam. Ya. Wastilahan dan menurut istilah khalqu qadrati taati, Allah menciptakan kemampuan bertaat wadaiyati, dan mendorong ilaiha padanya fil abdi, pada hamba. Jadi diberikan kemampuan taat kepada hamba itu memberikan taufik namanya ya. Fal kafiru adapun orang kafir ghairu muwaffaqun li adamid daiyati, tidak diberikan taufik karena li adamid daiyati, karena tidak ada pendorong fihi padanya. Wasyhadu lidzalika, dan menjadikan saksi pada demikian itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Waman baras siapa yuridillahu, yang Allah menghendakinya, diyahu, akan menunjukkannya, yashrah sadrahu lil islami, maka melapangkan atau memudahkan dadanya menuju ke Islam. Yaj'al, yaitu menjadikan da'iyatahu, pendorongnya, wa ruhbatahu, dan keinginannya, wa mahabbatahu, dan kecintaannya ilahi pada Islam. Ilahi pada Islam. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, la hajata ila ziyadatin, tidak ada perlunya kepada tambahnya, pertambahan itu tadi, maksudnya pendorongan itu tadi. Wa da'iyati ilaiha, dan mendorong padanya. Li'annal muroda, karena yang dimaksudkan bil qudrati, dengan memberikan kemampuan itu, al-irdu, perangai yang bagus, al-muqarinu, yang menyamai, li taati, pada taat, wal muqaranatu, adapun yang menyamai perangai itu, mafkudatun, ditiadakan, fil kafiri, pada orang kafir. Wala yakunu muwaffaqun, maka tidak diberikan taufik, karena dia makan babi, tak ada petunjuknya lah. Nah, mana siapa? Azmi. Oh, dia meninggal. Oh, saudaranya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau pulang dapat berkat itu. Wa qalu hamdan yuafi birrahu al-mutakamila. Yafi, yang memenuhi bi ihsanihi, dengan kebaikan Allah, wa birrihi, dan kebaikannya, al-kamili, yang sempurna. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan, annal muroda, bahwa yang dimaksudkan, yuqabilu wa yukafi'u, yaitu membandingi dan mencukupi, birrahu, kebaikan Allah, wa atiyatuhu, dan pemberiannya. Wa hadza bihasabi dzahiri, dan ini menurut zahirnya. Lupa saya nggak nengok-nengok jam, nanti marah si Rasid. Ya. Tinggal sedikit lagi rupanya. Makanya si Rasid nengok-nengok aja. Wa illa, dan jika tidak, wala yastati'u ahadun, maka tidak mampu seseorang itu, ayujazi nikmata subhanahu wa ta'ala, membalas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika, dan demikian itu, li adami ihsaiha, karena tidak ada terhitungnya, wa hasrihat, dan terhitungnya, atau tafsir itu namanya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu, seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya. Al-i'rabu, ini karena disuruh i'rabnya juga, maka ditulis i'rabnya, i'rab pendek ini ya. Alhamdu, kata alhamdu mubtadaun.
Kalau yang panjang kan marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih la anau ism mufrad. Walillahi muta'alliqun bimahdhufin. Artinya al-jaru wal majruru muta'alliqun bimahdhufin. Nanti saya terangkan sedikit nahwunya. Dihubungkan, dita'alluqkan dengan kata yang dibuang, khobarul mubtada menjadi khobarnya mubtada. Al-muwaffiqu yang memberikan taufik. Sifatun yaitu na'at li lafdzil jalalati. Al-muwaffiqi. Walil ula dan kata ula jar majrur muta'alliqun bil muwaffiqi. Qala fi syarhi berkata musannaf dalam syarah. Apa yang dimaksudkan syarah itu? Kitabnya, anaknya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari gitu ya. Wal ula bidhammil aini jam'ul ulya, jamaknya ulya. Ai arifatu ketinggian derajat. Taknisul a'la, muannasnya kata a'la. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna miftahul aini. Maftuhal aini menjadi difathahkan ainnya. Mamdudan dengan dipanjangkan ala wazni samain. Atas timbangan samain. Jadi alain. Bimakna rif'ati wasyarafi. Artinya ketinggian derajat dan kemuliaan. Wa ala hadha maka atas dasar ini huwa mufradun, dia mufrad. Wa qasruhu dan dipendekkan dengan ula gitu saja. Lil waqfi karena waqaf. Intaha selesai. Perkataan itu tadi. Hamdan, kata hamdan maf'ulun mutlakun. Jangan hamdan wa hamdan atiti gitu kan ya. Maf'ulun mutlak menjadi maf'ul mutlak. Lil hamdi pada kata alhamd. Yuafi kata yuafi fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' marfu'un yang dirofakkan. Bidhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang diperkirakan alal ya'i atas ya. Mana yang mencegah min dzuriya dari tampaknya dhammah as-siqalu berat. Artinya kalau dibaca yuafiu itu berat. Alasannya kayak gitu. Makanya dhammah muqaddarah. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya ya'udu ala hamdan. Kembali kepada kata hamdan. Birrahu kata birrahu maf'uluhu menjadi maf'ulnya. Wal mutakamila dan mutakamila sifatun. Wa alifuhu lil itlaq. Sifatuhu menjadi naatnya. Wa alifuhu alifnya mutakamila. Kenapa pakai alif? Lil itlaqi untuk melepaskan suara. Supaya enak ya. Al mutakamila gitu ya. Itu namanya lil itlaq. Untuk melepaskan suara. Dah saya terangkan sedikit. Waktunya pun tinggal 10 menit. Sebagian ulama ahli makrifat billah mengatakan alhamdulillah itu 8 hurufnya seperti jumlahnya pintu surga. Siapa yang betul-betul ikhlas membacanya, dia bisa masuk surga dari mana saja. Alhamdulillah, tapi dari hatinya ya. Bukan alhamdulillah kalau mulut saja ya. Ustaz Munib kalau nampak perempuan cantik alhamdulillah. Enggak. Pulang innalillah. Hanya kalau naik haji Ustaz Munib suami istri, Ustaz Munib nangis saja itu. Karena melihat yang cantik-cantik. Kalau nggak kayak gitu nggak tidur dia, ya kan? Kalau yang kayak gini nggak tidur dia. Ya. Itu tanda-tanda wali itu ya. Beslemak dia. Pintu surga itu ada yang pertama namanya babul iman. Kedua babus sholat. Ketiga namanya babus siam. Babul iman, babus sholat, babus siam. Babus siam ini sekarang lagi yang bisa masuk surga dengan lewat puasa. Yang keempat namanya babus sodakoti. Pintu sedekah.
Yang kelima namanya babul kadhiminal ghaidha. Pintu orang-orang yang menahan marah. Menahan marah. Saya ini sering marah tapi saya tahan. Kalau anak murid disuruh terlambat gitu, sebenarnya marah saya tapi saya tahan. Memang kayak gitu wataknya untuk meramaikan dunia, udah berhenti saya. Ya. Wa babur radin. Dan yang keenam adalah pintunya orang-orang yang ridho dengan qada qadar Allah. Istrinya kayak begitu ya ridho gitu ya. Suaminya kayak gitu ya ridho. Karena itu ketentuan dari Allah. Itu babur rodin ya. Yang ketujuh babul jihad. Yang terakhir babut taubat. Mungkin kamu ini masuk yang babut taubat ini. Yang kedelapan. Pintu taubat ya. Maka siapa alhamdulillah hurufnya 8 yang betul-betul mengucapkan alhamdulillah dari hatinya dan diamalkan, seperti kalau makan 1 suap alhamdulillah, makan lagi 1 suap alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Allah ngasih makan saya, alhamdulillah ngasih makan saya. Kata kamu, enggak siap-siap lah Pak Kiai katanya kan. Ya tapi mau jadi wali ya. Makan 1 suap, enggak cepat-cepat, ya enggak lambat kalah lah sama sebelah Pak Kiai katanya kan. Ya biarin aja, dia kan enggak dapat ridho Allah. Masuk pintu surga dari mana saja, berkat alhamdulillah itu tadi. Ya. Kalau kamu paling mudah ya lewat makan lah. Kalau sendirian itu walaupun enggak enak ya alhamdulillah. Masih bisa makan, orang lain nggak bisa makan, ya gitu. Walaupun telur, alhamdulillah telur udah bisa dimakan, nggak ada durinya. Gitu ya. Kalau ikan kan banyak duri, apalagi ikan mas, banyak duri. Nah. Jadi 8 itu pintunya, ya. Nanti kamu tengok kamu dari mana masuknya. Dari taubatmu diterima masuk situ. Ya. Tapi jangan saya maksiat dulu lah nanti masuk dari bab taubat. Belum taubat udah mati loh. Makanya 8 itu kayak gitu. Beda dengan bintang 8 ditambah 19 itu lain. Ya. Kalau lambang NU itu bintangnya 5 yang atas. Yang tengah besar. Yang tengah itu menandakan ikut sunnah Rasul. Yang 4 kanan kiri itu ikut khulafaur rasyidin. Sunnah khulafaur rasyidin. Yang bawah 4 ikut salah satu daripada mazhab 4. Itu dia. Ya. Ada yang bawa PCNU? Enggak ada. Muhammadiyah semuanya. Ya. Jadi maka dikatakan ahli sunnah wal jamaah ngikut madhab salah satu di antara 4, ngikut sunnah khulafaur rasyidin, yaitu misalnya azan 2 kali ikut Sayyidina Utsman dalam sholat Jumat, kemudian tarawih ikut pendirian Sayyidina Umar, kemudian masalah penyusunan Al-Quran ikut Abu Bakar. Sayyidina Ali ikut semua tarekat pada umumnya ngikuti Sayyidina Ali karena Ali itu diberikan kunci khusus, kuncinya la ilaha illallah oleh Nabi. Sehingga dibimbing dengan sunnah Nabi, kemudian sunnah khulafaur rasyidin dalam fikih salah satu di antara mazhab 4 itu isyarat-isyarat yang ditulis dalam lambang NU. Paham ya? Ya bukan ini wali songo katanya. Nah, bukan ya. Mana tahu, enggak tahu artinya, itulah terjemahnya. Allah memberikan petunjuk kepada ketinggian derajat dengan dimudahkan untuk segala hal yang baik-baik. Itu maksudnya. Dengan memuji Allah yang
menyempurnakan kebaikan, tidak diminta pun diberi rezeki, ya. Sakit dikasih rezeki, enggak ngaji pun dikasih rezeki, ngaji dikasih rezeki, walaupun enggak jualan misalnya, ya. Ada itu, ya, ini enggak jualan saya kasih rezeki yang lain, gitu, dicatat sama malaikat. Bukan kalau enggak jualan pasti mati nih, ngaji lama-lama mampus, bukan mati aja. Nah, enggak, ada sendiri, ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan menuju ke surga, dimudahkan urusan-urusan yang baik-baik. Cuma masalahnya enggak yakin. Ya, kuman, kurang iman. Alhamdulillah jadi mubtada. Allah itu ta'alluqnya kepada thabitun. Itu kalau i'rab lama dalam kitab-kitab seperti Alfiyah, itu yang menjadi khobar bukan jar majrur itu, tetapi al jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu thabitun atau kainun. Kainun itu yang menjadi khobarnya yang dibuang. Ya. Tapi kalau i'rab lama seperti nahu Ali Jarim Mustafa Amin itu apa namanya? Nahul wadih, ya. Jelas sekali itu, ya. Nah, itu ya al jaru wal majruru fi mahalli jarin, fi mahalli raf'in khobarul mubtada, itu aja. Ya, dua pendapat tuh. Al-muwafiq itu sifat. Yang enggak dikomentari, yuwafi itu jadi naat. Ini enggak disebutkan oleh Syekh. Bukan saya mendahului. Saya tahu. Pokoknya ada jumlah sebelumnya isim nakiroh itu pasti jadi naat. Ada jumlah sebelumnya isim nakiroh. Al-jumlatu ba'dan nakiroti na'tun wal jumlatu ba'dal ma'arifi halun. Itu rumusnya, ya. Jumlah yang sebelumnya isim nakirah jadi na'at, sebelumnya isim ma'rifat jadi hal. Gitu. Ini mengenai urusan nahu, nanti kalau nggak tahu tanyakan siapa yang tahu, ya. Sama Rasid pun bisa. Rasid kan tamatan pesantren pinggir sungai. Iya kan? Yang apa namanya? Kanal-kanal itu. Itu saja dulu, mudah-mudahan udah banyak ini saya baca, ya. Saya pun nggak menerangkan banyak-banyak, saya terangkan yang penting-penting. Karena waktu, karena masih muqaddimah ini harus baca banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma arzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atinil fulus kasir bijahi jami baji bisahi nabiyil karim bijahi rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi wa Syabi Hasan Al-Syadili istajib doana ya Allah ya Rahman ya Rahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa minta duit banyak, ya. Ya.